Siapa yang tak kenal dengan karakter Rambo? Dengan film pertamanya yang dirilis pada tahun 1982 yang berjudul First Blood, siapa sangka banyak yang menyukai film dengan karakternya yang badas berlatar berjuang perang. Tidak hanya itu, film Rambo sukses dibuatkan triloginya dan mungkin sebagian dari kalian sudah sering menonton filmnya di TV ataupun di website. Pada video kali ini, narator Kentang akan menceritakan alur cerita dari film Rambo berjudul Last Blood yang dirilis pada tahun 2019. Langsung saja kita simak alur ceritanya. Film ini diawali dengan penyelamatan beberapa orang yang tengah terjebak dalam bencana banjir di tengah hutan. Saat itu Rambo berusaha menyelamatkan mereka yang terjebak di sana. Namun nahas, Rambo hanya bisa menyelamatkan satu orang di antara mereka. Setelah pensiun sebagai veteran perang, Rambo telah lama tinggal di daerah perbatasan Meksiko bersama sepupunya yang bernama Maria dan keponakannya yang bernama Gabriel. Gabriel telah ditinggalkan orang tuanya semenjak kecil. Ibunya meninggal karena kanker dan ayahnya meninggalkannya pergi. Rambo menikmati masa tuanya dengan mengurus kuda dan menjadi ayah angkat dari keponakannya selama 10 tahun terakhir. Selama tinggal di sana, Rambo membuat terowongan bawah tanah di halaman rumahnya untuk berjaga-jaga. Make no mistake about it. Uncle George! Suatu hari, ponakannya Gabriel meminta izin untuk mencari ayahnya. Dia mengetahui jika ayahnya tinggal di sebuah kota di Meksiko. Namun Rambo dan Maria tidak mengizinkannya karena mencari ayahnya adalah hal yang sia-sia. Selain itu, Maria mengatakan jika ayahnya tidak pantas disebut seorang ayah karena dia tidak menginginkan kehadiran Gabriel dan sudah meninggalkannya. Tak lama kemudian Gabriel nekat untuk pergi mencari ayahnya. Gabriel meminta izin pergi dengan alasan jika dia akan ke rumah temannya. Rambo dan Maria pun mengizinkannya tanpa curiga dan khawatir pada Gabriel. Gabriel pergi ke kota Meksiko untuk menemui seseorang yang bernama Jessel. Jessel adalah teman Gabriel yang pindah ke kota untuk bekerja. Selama Jessel di sana, Jessel mengetahui keberadaan ayah dari Gabriel dan bersedia membantu Gabriel untuk mencari ayahnya. Setelah Gabriel berhasil menemui ayahnya, Gabriel pun bertanya, kenapa dia tega meninggalkan Gabriel? Ternyata benar saja, ayah dari Gabriel tidak pernah menginginkan kehadirannya. Di tengah kekecewaannya, Gabriel diajak ke sebuah tempat hiburan malam oleh Jessel. Di sana Gabriel ditemui oleh seorang cowok dan menggoda Gabriel. Gabriel pun lengah dan terjebak oleh orang yang tak dikenalnya. Keesokan harinya memperlihatkan sekelompok kartel-kartel Meksiko. Di antaranya adalah gembong narkoba bersaudara yaitu Hugo dan Victor. Selain itu, mereka juga menjual para gadis-gadis termasuk ponakan dari Rambo yaitu Gabriel. Tiba-tiba, Maria memberitahu Rambo jika Jessel menelepon dan memberitahu Rambo bahwa Gabriel tidak ke rumah temannya melainkan pergi ke Meksiko untuk menemui ayahnya. Dengan perasaan sangat khawatir, Rambo pun segera menyusul Gabriel ke Meksiko. Ternyata benar bahwa Gabriel dijebak oleh orang tak dikenal pada saat dia berada di tempat hiburan itu. Gabriel terlihat sedang disekap dengan para gadis-gadis lainnya yang menjadi korban. Sementara itu, Rambo segera menuju ke rumah ayah Gabriel dan menanyakan keberadaan Gabriel. Tapi ayah Gabriel tidak mengetahuinya. Kemudian Rambo melanjutkan pencariannya ke rumah Jessel.
Jezal mengakui bahwa dia yang membawa Gabriel ke tempat hiburan malam, dan Jezal pun mengantar Rambo pada orang yang menjebak Gabriel. Saat Rambo menemui orang yang menjebak Gabriel, seorang wanita bernama Carmen mengikutinya. Rambo berhasil membuat orang yang menculik Gabriel itu bicara dan langsung mengantar Rambo ke tempat Gabriel berada. ¿Dónde está? Sesampainya di tempat itu, Rambo mencari cara untuk masuk, tapi Rambo kesulitan karena markas dari kartel-kartel itu dilengkapi dengan penjagaan yang ketat. Pada waktu yang sama, Gabriel dan para gadis-gadis yang lain tengah menjadi jatah para polisi nakal yang bersekongkol dengan kartel-kartel itu. Sementara itu, Rambo terkepung oleh para kartel itu dan bertemu langsung dengan Hugo dan Victor. Meskipun Rambo tahu bahwa mereka yang menyekap Gabriel, Rambo tak bisa berbuat banyak dan mereka pun berhasil melumpuhkan Rambo. Setelah Rambo ditinggalkan oleh para kartel, Rambo yang telah sekarat diselamatkan oleh orang yang diam-diam mengikutinya yaitu Carmen. Carmen membawa Rambo ke rumahnya untuk diobati. Terlihat Victor mendatangi Gabriel untuk melakukan hal yang sama padanya, karena Victor tahu bahwa Rambo masih hidup dan akan kembali untuk Gabriel. Gabriel dijual dan dipaksa melayani para lelaki hidung belang. Beberapa hari kemudian, Rambo pun pulih dari cederanya. Rambo menanyakan pada Carmen kenapa dia menolongnya. Ternyata Carmen pun menaruh dendam pada bos kartel itu karena adik dari Carmen ikut menjadi korban penculikan dan telah meninggal beberapa waktu yang lalu karena overdosis obat bius. Kemudian Rambo menginginkan agar dia memberitahu tempat para korban penculikan itu disekap. Carmen bersedia membantunya dan memberi alamat tempat itu, lalu Rambo segera bergegas seorang diri menuju tempat itu. Setelah itu Rambo melihat Gabriel tak sadarkan diri di tempat itu karena mereka melakukan hal yang sama seperti yang terjadi pada adik dari Carmen. Rambo langsung membawa Gabriel pergi dari tempat itu dan membawanya pulang ke rumahnya dengan kondisi Gabriel tengah sekarat karena overdosis obat bius. Hugo dan Victor pun langsung mengetahui kekacauan yang dilakukan Rambo di salah satu tempatnya. Sementara pada saat perjalanan pulang, Gabriel tewas karena overdosis dan pulang ke rumah dalam keadaan tidak bernyawa. Setelah Gabriel dimakamkan, Rambo menyuruh Maria untuk pergi karena Rambo sudah mengetahui jika para kartel itu akan datang untuk mencelakainya. Kemudian Rambo mempersiapkan diri untuk menghadapi para kartel itu. Dengan keahliannya dalam bidang militer, Rambo membuat rencana matang di terowongan bawah tanah yang telah dibuatnya. Pada malam hari, Rambo kembali lagi ke markas dari Hugo dan Victor, termasuk Victor yang dengan brutal digorok lehernya oleh Rambo. Rambo sengaja mengundang Hugo unjuk ke tempat Rambo.
Keesokan harinya, Hugo dan para anak buahnya datang ke tempat Rambo yang telah siap menghadapinya dengan jebakan-jebakan yang dipersiapkan oleh Rambo. Rambo memancing para kartel itu masuk ke dalam terowongannya. Satu demi satu, Rambo dengan mudah membantai para kartel itu sampai hanya menyisakan satu orang pemimpinnya, yaitu Hugo. Sempat kewalahan karena terkena tembakan oleh Hugo, Rambo terus memancing agar dia terus mengikuti apa yang telah direncanakan oleh Rambo. They're all dead. Q. No. ¡Rebelde! ¡Puta también! Setelah Hugo lengah, Rambo langsung melumpuhkannya dengan panah dan melampiaskan semua dendamnya dengan mengeluarkan jantung dari Hugo. Bos kartel itu pun langsung tewas seketika. Di akhir film, Rambo yang telah terluka berjalan menuju rumahnya dan duduk di teras rumahnya. Kembali ditayangkan adegan-adegan dari film-film Rambo sebelumnya, karena film Rambo Last Blood ini menjadi film Rambo yang terakhir. Demikianlah alur cerita dari film Rambo Last Blood. Menurut narator Kentang, film Rambo Last Blood menjadi penutup yang asik untuk fans Rambo seperti saya. Alurnya ringan, dengan cerita simpel bertema balas dendam. Tidak ada unsur politik seperti biasanya. Tepat sekali untuk menjadikan film ini menjadi film Rambo yang terakhir, karena Om Sylvester Stallone yang sudah menua dan tidak ada yang bisa memerankan Rambo selain Sylvester Stallone. Bagaimana menurut kalian? Narator Kentang berharap video ini bisa menghibur sekaligus memberi pengalaman dan pelajaran bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.